Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya akan membahas tentang software cloud computing. Tugas review UAS ya. Yang pertama, apa yang dimaksud cloud computing? Cloud computing sendiri atau bisa kita kenal dengan komputasi awan merupakan proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Sistem cloud computing memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data pengolahan data secara virtual. Penggunaan juga tidak menyiapkan platform maupun infrastruktur pendukung, melainkan hanya tinggal menggunakan platform-platform yang telah tersedia. Platform ini ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Biasanya versi berbayar ini fitur-fitur yang dapat digunakan lebih banyak dan lebih lengkap. Jenis layanan cloud computing ini ada 3. Yang pertama itu SaaS atau Software as a Service. Layanan cloud computing yang dapat mengakses software dengan mudah tanpa perlu menyediakan storage di perangkat khusus untuk menyimpan aplikasi tersebut. Dengan cara sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebagai sebuah software. Sedangkan PaaS, layanan cloud computing yang siap pakai, merupakan layanan dari cloud provider yang menyediakan platform siap pakai ready to use kepada para penggunanya. Provider menyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, handal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Terus yang ketiga, IaaS menyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi cloud computing yang lengkap. Layanan SaaS, layanan IaaS atau Infrastructure as a Service merupakan sebuah layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar yang meliputi media penyimpanan, storage, processing, power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Jika dianalogikan, perumpamaan IaaS ini mirip dengan penyedia layanan data center yang menyewakan rak server atau colocation. Akan tetapi, IaaS lebih berfokus ke level mikronya. Sebagian besar pengguna layanan IaaS tidak mengetahui bagaimana atau teknologi apa yang digunakan oleh provider, namun harus ada jaminan bahwa sistem berjalan dengan aman, lancar, stabil, dan beroperasi penuh dan tidak ada kendala. Twitter merupakan salah satu contoh jenis layanan SaaS. Tadi SaaS, Software as Service, yang masuk macam public cloud. Public cloud merupakan teknologi yang memungkinkan layanan diakses oleh siapa aja. Penggunaan pun juga terbuka bagi siapa aja. Layanan public cloud ada versi yang gratis dan ada pula yang berbayar. Sedangkan versi berbayar biasanya fiturnya lebih banyak dan lengkap. Beberapa contoh ini termasuk Twitter, termasuk public cloud. Twitter sendiri artinya layanan bagi teman, keluarga, dan teman kerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering.
Jadi Twitter sama seperti Facebook, tapi Twitter lebih banyak, tapi tidak ada mode chat kalau di Twitter. Adapun kelebihan Twitter, di sini ada 5 yang saya tulis ya. Alat komunikasi yang cepat dan tanggap. Maksudnya alat komunikasi yang cepat dan tanggap. Semua orang bisa mengikuti orang lain kecuali diblokir. Jadi Twitter dianggap lebih sopan karena tidak, jadi semua orang bisa Twitter lebih sopan navigasi yang mudah dan tampilan yang sederhana, menjangkau lebih luas tidak hanya antara teman. Untuk kekurangannya, banyak akun yang kosong dan tidak aktif, atau dengan kata lain merupakan akun percobaan yang dibuat dan tidak pernah digunakan. Hal ini dapat memenuhi memori database pada server Twitter. Batasan karakter posting hanya 140 karakter. Jadi jika ternyata postingan blog yang akan ditwitterkan memiliki jumlah karakter judul dan permalink yang melebihi 100 karakter, maka kita harus menggunakan fasilitas URL shortener untuk memperpendek jumlah karakter permalink. Kemampuan terbatas, tidak dapat menulis informasi profil lengkap dan pemiliknya. Itu merupakan kekurangan dari Twitter. Adapun manfaat dari Twitter, yang pertama itu mendapatkan referensi yang up to date, yang mana informasi yang Anda butuhkan bahkan lebih cepat sampai di timeline Twitter daripada jejaring sosial lainnya. Jadi berita-berita yang ada di Twitter itu terupdate tersendiri. Itu yang inilah yang membuat Twitter menjadi andalan penulis untuk mendapatkan referensi yang terbaru dan mengetahui apa yang sedang tren untuk ditulis. Yang kedua, meningkatkan kreativitas menulis. 140 karakter bukan halangan untuk menuliskan hal yang berbobot. Justru disitulah tantangannya, bagaimana penulis diasah untuk menjadi kreatif dalam membuat tulisan yang berdampak dan berpengaruh. Jadi menulis sedikit tapi itu mengesankan dan kesan pesan dan bermoralnya itu ada. Keep your writing concise. Atau manfaat utama yang dirasakan sebagai penulis di Twitter adalah memaksa kita untuk membuang segala hal yang tidak perlu karena space dan batasan yang sangat sempit. Yang keempat, mengetahui apa yang diinginkan pembaca. Jadi, menurut saya wajib memiliki keterampilan untuk mengetahui target pembaca tulisan dan apa yang diinginkan dari para pembaca. Twitter bisa menjadi salah satu sarana untuk mempertajam bagaimana seorang penulis menentukan topik yang tepat dan tulisannya sesuai dengan target pembacanya. Impactful writing, yang kelima ya,
Twitter bisa menjadi alternatif tempat menulis Anda selain di blog atau Tumblr. Jika memerlukan sebuah suasana yang berbeda dibandingkan blogging, menggunakan Twitter ini sangat boleh untuk dicoba untuk meningkatkan ketajaman menulis Anda. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.